Ibadah dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Setiap desa adat di Bali mempunyai cara tersendiri dalam melestarikan tradisi budaya serta pengembangan potensi wilayah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loka Bali. Seperti yang berjalan di Desa Adat Kutri, Singapadu, Kabupaten Gianyar. Desa Adat Kutri terus berupaya menata desa adat melalui pemberdayaan serta meningkatkan implementasi Tri Hidakarana, baik Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan dalam pengembangan potensi wisata terutama pengembangan beji merak yang ada di wilayah desa adat. Bendesa Desa Adat Kutri mengatakan, wisata beji merak merupakan potensi wisata unggulan yang kini sedang ditata dan dikembangkan untuk ke depan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kutri, di samping pekerjaan utama masyarakat Kutri sebagai petani, sangging pembuat tapel, stil Bali, dan ukiran. Dengan penataan kawasan beji merak ini, semua aspek kehidupan akan selaras dan harmonis, ditambah keberadaan sungai yang sudah tertata dengan baik dan bersih. Desa Adat Kutri memiliki 2 beji yang sangat bagus. Salah satunya beji merak yang sedang ditata dan dikembangkan. Selain itu, Desa Adat Kutri bukan hanya terkenal dengan bejinya, tetapi juga menjadi taman. Diumpamakan, jika Tuan Putri mau mengundang lebah dan kupu-kupu, maka tidak perlu menangkapnya. Cukup dengan menyiapkan tanaman bunga-bunganya yang akan menarik hati kupu-kupu, maka kupu-kupu akan berdatangan dengan sendirinya. Seperti itu pula dengan penataan potensi wisata di Desa Adat Kutri, maka para wisatawan akan datang berkunjung dan menikmati keindahan alam Desa Adat Kutri. Desa Adat Kutri berada di Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Kami terdiri dari 2 banjar, yaitu Banjar Adat Abasan dan Banjar Adat Kutri. 2015, kami telah melaksanakan 2 upacara besar sekaligus, yaitu upacara Ngusabo Desa, Ngusabo Dini, Pedanan dan Menawaratna, yaitu di Pura Desa. Selanjutnya kami memang berencana melaksanakan upacara besar di Pura Beji di sini, di Pura Beji Desa Adat Kutri, namun terhalang oleh COVID. Jika waktunya memang belum tiba, maka kami sedang mempersiapkan areal ini untuk menjadi pantas sebagai tempat upacara. Itu tentang parahyangan. Jadi pemujaan terhadap Tuhan leluhur sudah dan terus diupayakan. Lalu tentang Pawongan. Di dalam Pawongan, desa adat itu memang eksistensinya kepada seke-seke yang ada. Seperti seke Santi, seke Tabuh, seke Manyi, seke-seke yang lain, termasuk diantaranya bagaimana melaksanakan pendidikan, pelatihan terhadap Serati Banten, agar apa? Ke depan kita mempunyai tunggul untuk di desa adat yang dapat dipakai sebagai acuan apa dan bagaimana yang harus diperbuat tatkala misal odalan kanista, madya, bahkan utama. Itu kami berusaha melakukan pencatatan-pencatatan agar setiap generasi yang akan datang mempunyai gambaran dan kepastian di dalam melaksanakan yatnya. Lalu di bidang Palemahan, kita mempunyai potensi yang luar biasa berkaitan dengan agraris. Kami adalah desa pertanian yang merupakan desa paling pinggir dari Kabupaten Gianyar. Di Gianyar orang-orang expert di dalam kebudayaan, tentang yadnyo, tentang sate tungguh, tentang jajo, sarad, dan lain-lain dalam bentuk pendukung upacara besar. Jadi kami
tidak saja mempersiapkan diri sebagai warisan leluhur kami dari zaman dulu, tetapi di generasi-generasi muda kami juga sudah persiapkan. Nah, tentang kembali kepada pelemahannya, kami sedang berusaha menata. Mudah-mudahan pemerintah dalam keadaan ke depan ini menjadi lebih baik, sehingga bantuan-bantuan yang kami terima untuk desa adat, kewajiban baik terhadap para hiangan upekara sudah, kemudian pawongan mulai kami tata. Nah, pelemahannya agar mampu kami mandiri secara ekonomi. Jika terus kami mendapat kesempatan, maka potensi-potensi yang ada di desa adat akan kami tumbuh kembangkan untuk menyebabkan kami bisa dan mampu mandiri secara ekonomi. Pemerintah telah banyak berbuat, tidak saja bagi kesehatan masyarakat di dalam COVID. Kami selalu bahu-membahu. Pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat juga sering membantu kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Mendukung kegiatan-kegiatan Nangun Satkerteh Loko Bali. Nah, ke depan harapan kami adalah dapat membangun sebuah dinasti wisata dengan wisata air yang kami punya, yang berpusat di Beji yang ada di sini dan di Beji yang ada Baleran di Kutri. Dua-dua Beji itu di satu sisi merupakan aliran sungai wahana wisata yang mengikuti aliran air, yang lain akan melawan arus air, sehingga nanti kami bisa dengan trekking, dengan apa yang ada, berakumulasi di Pura Dalem. Di konsep wisata Beji Merak, kita menggunakan wahana air sungai yang demikian lebar, sekitar 4 lebih atau 5 meter, dan kedalamannya sekitar 2-3 meter. Itu kita akan menggunakan kano menuju ke daerah utara. Di sana di setelah 1 kilometer pertama akan ada upaya trekking. Itu menuju ke Pura Dalem. Berbeda dengan yang di Beji Kutri, di sana juga tempatnya cukup luas. Jika di sana kita bisa mengikuti aliran sungai, anak-anak yang baru belajar main kano, kemudian main jukung dan lain sebagainya, sungainya juga cukup lebar. Sama dengan di sini, mereka di sana sebagai pemula, di sini adalah yang profesional, begitulah kira-kira. Jadi semua daerah Tebo istilahnya, atau daerah yang dulu sama sekali tidak mempunyai produktif apa-apa kecuali bambu dan kelapa, atau barangkali inau, sekarang atau lusa atau besok lusa dia akan menjadi tempat di mana anak-anak kami bisa berjualan yang bisa menghasilkan rupiah untuk kehidupan mereka. Harapan kami kepada pemerintah, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga sama. Tetapi untuk cita-cita ke depan supaya kami mandiri, bukan sekedar untuk pembangunan fisik untuk madu mewah, tidak. Kami mau mempersiapkan generasi kami bisa mencari makan di tempat kami. Selain mempersiapkan fisik serta sarana dan prasarana pendukung, Desa Adat juga menyiapkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing sehingga diupayakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penataan dan pengembangan potensi desa di kawasan Beji Merak, sarana dan prasarana pendukung sudah hampir rampung. Tinggal melengkapi sarana pendukung lainnya yang memang masih dirasa kurang. Harapannya Desa Adat Kutri dengan keberadaan Perda 4 tahun 2019 dapat memperkuat serta meningkatkan eksistensi desa adat. Selain itu, diharapkan juga kepada pemerintah dapat memberikan anggaran kepada desa adat secara proporsional melihat jumlah banjar adat yang dinaungi desa adat sehingga dapat bermanfaat serta digunakan dengan semaksimal mungkin. Sukma dan Juliana melaporkan.